Ini adalah kisah perjuangan seorang gadis yatim piatu miskin yang hendak dinikahi Pak Kades. Karena hutang orang tuanya begitu banyak. Namun saat gadis ini kabur ke hutan, pertemuannya dengan Raja Ular Raksasa di hutan merubah hidupnya selamanya. Semua yang mendengarkan kisah ini pasti meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. 20 tahun yang lalu, di sebuah desa kecil bernama Sindang Rasa, yang terletak di lereng Gunung Gede, Jawa Barat, kehidupan berjalan lambat dan sunyi. Desa ini dikelilingi oleh sawah hijau yang luas dan kabut tipis yang menyelimuti pegunungan setiap pagi. Namun, di balik keindahan alamnya, banyak warganya hidup dalam kesederhanaan yang nyaris menyerupai kemiskinan. Salah satu pasangan buruh tani, Pak Sarman dan istrinya, Bu Lestari, adalah contoh nyata dari kesederhanaan itu. Mereka tinggal di sebuah rumah panggung kecil yang terbuat dari bambu, dengan atap rumbia yang sering bocor saat hujan. Pada suatu pagi yang dingin, saat Pak Sarman dan Bu Lestari berjalan menyusuri jalan tanah di pinggir desa untuk pergi ke sawah, mereka mendengar suara tangisan lemah dari sebuah tempat sampah tua. Awalnya, mereka mengira itu suara anak kucing. Namun, saat mendekat, mereka tertegun. Di dalam tempat sampah itu, di antara sisa-sisa daun pisang dan sampah dapur, ada seorang bayi perempuan yang baru lahir. Tubuhnya masih merah, dan dia hanya dibalut kain lusuh. Tangisnya memilukan, seolah meminta pertolongan. Bu Lestari langsung memungut bayi itu. Tubuh kecilnya gemetar dalam dingin. Kasihan sekali, Pak. Bayi ini ditinggalkan begitu saja. Apa kita biarkan dia mati di sini? Tanya Bu Lestari dengan mata berkaca-kaca. Pak Sarman, meskipun tahu kehidupan mereka sendiri sudah sulit, hanya mengangguk. Kita bawa pulang. Kalau Tuhan sudah menitipkan, kita yang harus merawat, ujarnya pelan. Mereka menamai bayi itu Rahayu, yang berarti keselamatan dalam bahasa Jawa, dengan harapan hidupnya akan lebih baik daripada awal tragis yang dialaminya. Meskipun makan sehari-hari hanya berupa nasi dengan garam atau singkong rebus, Rahayu tumbuh menjadi anak yang sehat. Tubuhnya mungil, tetapi matanya bersinar cerdas. Pak Sarman dan Bu Lestari bekerja keras mencukupi kebutuhannya, meski mereka harus berkorban banyak. Setiap pagi, Bu Lestari memakaikan Rahayu kain yang dijahit dari sisa-sisa kain tua, dan saat gadis kecil itu tersenyum, seluruh kesulitan mereka terasa lebih ringan. Rahayu adalah keajaiban kecil dalam hidup mereka. Meski dunia memperlihatkan sisi terkelamnya, kasih sayang sederhana dari pasangan buruh tani ini menjadi alasan Rahayu bertahan dan terus tumbuh. Desa Sindang Rasa pun, tanpa sadar, menjadi saksi bisu dari awal kisah seorang anak yang nantinya akan membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Hari-hari berlalu, dan Rahayu tumbuh menjadi pelita kecil di hati kedua orang tua angkatnya. Dalam rumah sederhana mereka, yang berisi hanya satu dipan bambu dan dapur kecil dengan tungku kayu, suara tawa Rahayu selalu menjadi penghibur di tengah kerasnya hidup. Meski kehidupan mereka serba kekurangan, Pak Sarman dan Bu Lestari tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika Pak Kades, Wiryo, sering menunda bayaran hasil panen mereka tetap bekerja tanpa lelah. Pak Wiryo selalu beralasan uang desa terlambat cair, membuat para buruh tani, termasuk keluarga Pak Sarman, harus bersabar menunggu. Namun, bagi Rahayu, kesulitan itu tidak pernah menjadi alasan untuk meredupkan senyumnya. Sejak kecil, dia sudah terbiasa dengan hidup sederhana. Ketika usianya menginjak 10 tahun, dia mulai ikut membantu di sawah. Tubuhnya kecil untuk anak seusianya, tetapi tangannya cekatan. Dengan semangat yang tak pernah padam, dia memunguti gulma di sela-sela padi atau membantu mengangkat bibit muda yang akan ditanam. Rahayu, istirahat dulu, nak. Jangan terlalu memaksakan diri, ujar Bu Lestari suatu siang saat mereka sedang bekerja di sawah. Matahari bersinar terik, dan keringat mengalir deras di wajah mereka. Namun, Rahayu hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa, Bu. Kalau Rahayu bantu, Ibu dan Bapak tidak akan terlalu capek, kan?" Semangatnya itu seringkali membuat Pak Sarman termenung. Di balik letihannya,
Ada rasa bangga yang besar melihat anak angkatnya tumbuh menjadi gadis yang rajin dan berbakti. Setiap malam, ketika lampu minyak menerangi rumah mereka, Rahayu suka duduk di dekat Bu Lestari sambil memperbaiki baju-bajunya yang mulai lusuh. Di saat seperti itu, Bu Lestari seringkali terharu, menyadari bahwa meski mereka tidak memiliki hubungan darah, cinta yang mereka rasakan untuk Rahayu seperti cinta untuk anak kandung sendiri. Tetangga-tetangga di desa Sindang Rasa pun mulai mengenal Rahayu sebagai anak yang ringan tangan dan sopan. Jika ada yang membutuhkan bantuan, dia selalu datang dengan senyum lebar. Bu Lestari, anakmu itu benar-benar berbeda. Rajin sekali. Kita semua di sini tahu, Rahayu memang pembawa rezeki buat keluarga kalian, kata seorang tetangga suatu hari. Bu Lestari hanya tersenyum, tapi di hatinya ada rasa syukur yang dalam. Meski begitu, kehidupan tetap tidak mudah. Seringkali, mereka harus makan dengan lauk sederhana, hanya tempe goreng atau ikan asin. Namun, kebahagiaan mereka tidak bergantung pada apa yang ada di meja makan. Setiap kali mereka duduk bersama untuk makan malam, Pak Sarman selalu berkata, "Rahayu, jangan pernah lupa bersyukur. Apa yang kita punya hari ini, kecil atau besar, semuanya adalah berkah." Rahayu selalu mengangguk, meskipun dia tahu kehidupan mereka jauh dari nyaman. Dia sering bermimpi bisa membantu orang tuanya keluar dari kemiskinan suatu hari nanti. Dalam benaknya yang polos, dia membayangkan bisa menjadi seseorang yang besar, yang bisa membelikan rumah layak untuk bapak dan ibu, tanpa atap yang bocor saat hujan. Hari-hari mereka mungkin diisi oleh kerja keras dan kesederhanaan, tetapi cinta di antara mereka menjadi kekuatan yang tak tergantikan. Rahayu, dengan segala keceriaan dan semangatnya, menjadi pusat kehidupan bagi Pak Sarman dan Bu Lestari. Kehadirannya seperti sinar mentari yang menghangatkan hati mereka, bahkan di tengah dinginnya kabut pagi pegunungan Sindang Rasa. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi oleh pendar kecil lampu minyak di sudut rumah bambu. Angin dingin dari pegunungan Sindang Rasa membawa hawa lembab yang menusuk hingga ke tulang. Di atas dipan bambu yang tipis, tubuh Pak Sarman tergolek lemah. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir deras, dan demamnya begitu tinggi hingga tubuhnya bergetar. Bu Lestari duduk di sisinya, menggenggam tangan suaminya yang dingin, sembari mengusap keningnya dengan kain basah. Rahayu, yang saat itu berusia 15 tahun, berdiri cemas di sudut ruangan. Matanya berkaca-kaca, melihat ayah angkat yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga terkulai tak berdaya. "Ibu, kenapa Bapak terus panas begini? Apa kita tidak punya obat?" tanyanya dengan suara gemetar. Bu Lestari menggeleng lemah. "Uang kita sudah habis, Nak, tidak cukup untuk beli obat. Ibu juga tak tahu harus bagaimana." Suara Bu Lestari terhenti, tangisnya pecah dalam keheningan malam. Rahayu tak sanggup hanya berdiam diri. Dengan langkah tergesa-gesa, dia meraih uang sisa yang ada di celengan bambu, hanya beberapa lembar lusuh dan beberapa keping koin. "Ibu, jaga Bapak. Rahayu akan ke pasar mencari obat," ujarnya dengan suara tegas, meski dalam hatinya ada kekhawatiran yang besar. Bu Lestari ingin melarang, tetapi Rahayu sudah berlari keluar, menembus dinginnya malam. Pasar desa yang biasanya ramai kini sepi dan senyap. Sebagian besar warung sudah tutup, hanya beberapa pedagang yang masih berjaga. Dengan napas terengah-engah, Rahayu menghampiri sebuah warung kecil. "Pak, ada obat penurun panas? Ayah saya sakit parah," tanyanya dengan nada panik. Pedagang itu mengangguk dan menunjukkan sebotol kecil obat. Harganya tak seberapa bagi sebagian orang, tetapi bagi Rahayu, jumlah itu terlalu besar. Dia merogoh kantongnya dan mengeluarkan uang seadanya. "Ini semua yang saya punya. Bisa cukup, Pak?" tanyanya, berharap pedagang itu berbelas kasih. Namun, pedagang itu menggeleng pelan. "Maaf, Nak, uangmu tidak cukup. Kalau kurang, aku tak bisa kasih," jawabnya dingin. Air mata Rahayu mulai jatuh, tetapi dia tak menyerah. Dengan sisa harapan, dia berlari ke rumah Pak Wiryo, kepala desa yang selama ini sering menunda bayaran ayahnya. Ketika sampai, Rahayu mengetuk pintu keras-keras. "Pak Wiryo, tolong bantu saya.
Ayah saya sakit parah. Saya butuh uang untuk beli obat. Jeritnya putus asa. Pak Wiryo membuka pintu dengan wajah lelah, seolah terganggu. Rahayu, malam-malam begini kamu bikin ribut. Uang desa sedang tidak ada. Pulanglah, jangan ganggu saya, ujarnya datar. Lalu menutup pintu tanpa rasa peduli. Rahayu berdiri kaku di depan pintu itu. Dadanya sesak. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dibendung. Dengan langkah berat dan tangan hampa, dia pulang ke rumah. Saat membuka pintu, dia melihat Bu Lestari masih setia menjaga Pak Sarman yang kini tampak lebih pucat. "Maaf, Bu, Rahayu tidak bisa dapat obat," ujarnya lirih. Suara patah-patah menahan tangis. Bu Lestari hanya tersenyum lemah dan mengusap kepala anak angkatnya. "Tidak apa-apa, Nak, kamu sudah berusaha." Kata-katanya terputus oleh tangis yang dia tahan. Malam itu, mereka hanya bisa berdoa, berharap Pak Sarman bertahan hingga pagi. Namun, harapan mereka pupus saat fajar menyingsing. Tubuh Pak Sarman semakin lemah. Napasnya tersengal-sengal. Menjelang siang, dalam kesunyian yang menyayat hati, Pak Sarman mengembuskan napas terakhirnya. Bu Lestari memeluk tubuh suaminya yang sudah tak bernyawa. Tangisnya pecah memenuhi ruangan. Rahayu, yang berdiri di sudut dengan wajah penuh air mata, merasa dunia seolah runtuh. "Ayah, maafkan Rahayu. Maaf, Rahayu tidak bisa menyelamatkan ayah," isaknya lirih. Tangisnya menggema, seakan seluruh alam turut berduka. Di luar, angin gunung berembus pelan, membawa kesedihan mendalam yang kini menyelimuti keluarga kecil itu. Hari itu langit sindang rasa diselimuti mendung kelabu, seolah turut berduka atas kepergian Pak Sarman. Pemakaman berlangsung sederhana, dihadiri hanya segelintir tetangga yang ikut membantu menggali liang lahat. Bu Lestari berdiri di sisi kubur, tubuhnya terlihat lebih rapuh dari biasanya. Sementara Rahayu menggenggam tangan ibunya erat-erat. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Tetapi dia tetap tegar menahan air mata di depan orang-orang. Di usianya yang baru 15 tahun, kehilangan ayah angkatnya adalah pukulan yang terlalu berat. Namun, di tengah kesedihan itu, kehadiran yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Pak Wiryo, kepala desa, yang seharusnya menunjukkan rasa empati, tidak terlihat batang hidungnya. Hanya ucapan basa-basi yang dia kirimkan lewat seorang tetangga, tanpa menunjukkan kehadirannya secara langsung. Rahayu merasa ada yang hilang, seperti ketidakpedulian itu menambah luka di hatinya. Selepas pemakaman, Rahayu dan ibunya berjalan pulang ke rumah dengan langkah berat. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka, hanya keheningan yang menyakitkan. Sepanjang perjalanan, Rahayu terus menggenggam tangan Bu Lestari yang terasa semakin dingin dan lemah. Hari-hari setelah itu, mereka lebih sering di rumah, terkurung dalam kesedihan dan kesunyian. Bu Lestari, yang sebelumnya kuat menahan semua beban hidup, kini sering jatuh sakit. Tubuhnya melemah dengan cepat, seperti jiwa dan semangat hidupnya ikut terkubur bersama Pak Sarman. Beberapa bulan berlalu, dan penyakit yang diderita Bu Lestari semakin parah. Rahayu, yang kini menjadi satu-satunya tumpuan keluarga, merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Namun, meskipun dia telah melakukan segalanya, memasak, mencari air, bahkan bekerja serabutan, takdir berkata lain. Suatu malam, dalam keheningan yang sama seperti malam ayahnya pergi, Bu Lestari mengembuskan napas terakhir di pangkuan Rahayu. Tangis Rahayu pecah, memenuhi rumah kecil mereka yang kini semakin sunyi. Dia kembali kehilangan orang yang dicintainya. Kali ini seorang ibu yang telah mengorbankan segalanya untuk merawatnya. Hari itu, dunia Rahayu runtuh untuk kedua kalinya. Pemakaman Bu Lestari berlangsung lebih sepi dibandingkan pemakaman ayahnya. Rahayu berdiri sendiri di samping kuburan ibunya, tanpa seorang pun untuk menggenggam tangannya. Namun, di tengah proses pemakaman, sebuah kereta kuda berhenti di dekat area pemakaman. Dari dalamnya turun Pak Wiryo, mengenakan pakaian rapi dan membawa tongkat kebesarannya. Pandangan Pak Wiryo langsung tertuju pada Rahayu yang menangis di pinggir makam. Rambutnya yang hitam panjang dan wajahnya yang kini terlihat lebih dewasa di tengah kesedihan,
seolah menarik perhatian pria paruhbaya itu. Saat semua orang sudah bubar, Pak Wiryo mendekati Rahayu yang masih berdiri di sana, memandangi gundukan tanah segar. "Rahayu," katanya dengan suara lembut, tetapi terdengar seperti ular yang menyelinap di malam hari. "Kamu sekarang sendirian. Tidak mudah hidup tanpa keluarga. Tapi kalau kamu mau, aku bisa melindungimu. Kamu bisa tinggal di rumahku sebagai istri." Rahayu terkejut mendengar kata-kata itu. Wajahnya berubah pucat, dan matanya yang sembab menatap Pak Wiryo dengan tatapan tidak percaya. "Pak Kades, saya belum siap," katanya terbata-bata, tubuhnya gemetar, antara takut dan bingung. Pak Wiryo tersenyum tipis, tetapi ada kilatan licik di matanya. "Pikirkan baik-baik, Rahayu. Tanpa aku, siapa lagi yang akan menjagamu di desa ini?" katanya, sebelum berbalik dan meninggalkan Rahayu yang masih terpaku di tempatnya. Hari-hari setelah pemakaman ibunya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Rahayu. Ia hidup sendirian di rumah kecil peninggalan orang tuanya, mencoba bertahan dengan menjual sedikit hasil kebun yang tersisa. Namun, kesunyian dan kesepian menjadi beban yang paling berat. Di tengah rasa kehilangan itu, datanglah Pak Wiryo dengan tawarannya yang membuat hati Rahayu semakin gundah. "Rahayu, aku tahu hidupmu sekarang tidak mudah. Rumah ini kecil, makananmu mungkin tidak cukup. Kalau kamu mau jadi istriku, aku bisa menjamin hidupmu akan lebih baik," kata Pak Wiryo suatu sore, dengan senyuman yang tampak lembut, tetapi menyembunyikan niat buruk. Namun, Rahayu yang selama ini tumbuh dengan didikan kasih sayang dan harga diri dari kedua orang tuanya, langsung menolak. "Maaf, Pak Kades, saya tidak bisa menerima tawaran itu. Saya tidak ingin menikah. Bapak dan ibu saya tidak pernah mengajarkan saya menerima sesuatu demi materi," jawabnya dengan suara tegas, meski tubuhnya sedikit gemetar. Pak Wiryo langsung berubah wajah. Senyuman lembutnya menghilang, digantikan dengan tatapan marah dan penuh ancaman. "Kamu pikir kamu bisa menolak aku begitu saja? Kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kedua orang tuamu. Mereka berhutang banyak padaku. Lihat ini," katanya sambil mengeluarkan selembar catatan usang. "Ini semua daftar hutang-hutang mereka. Selama bertahun-tahun aku membantu keluargamu, dan kamu pikir aku tidak pantas mendapatkan sesuatu kembali?" Rahayu membaca catatan itu dengan tangan gemetar. Jumlahnya sangat besar untuk ukuran keluarga miskin seperti mereka. Air matanya mengalir tanpa henti, menyadari betapa besar pengorbanan orang tuanya selama ini demi dirinya. Pak Wiryo melanjutkan dengan nada dingin, "Kalau kamu tidak mau menikah denganku, aku akan mengambil rumah ini. Aku akan pastikan kamu tidak punya tempat tinggal." Rahayu merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Dengan hati yang berat dan tangisan yang tak bisa ditahan, akhirnya dia menganggukkan kepala. "Baik, Pak Kades, saya terima. Tapi ini bukan karena saya mau. Ini karena saya tidak punya pilihan lain." Pernikahan Rahayu dan Pak Wiryo pun segera diumumkan. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa, membuat tetangga-tetangga berbicara dengan berbagai nada. Ada yang kasihan, ada pula yang iri karena pernikahan itu diatur dengan megah. Pak Wiryo, yang ingin menunjukkan statusnya, mempersiapkan segalanya dengan mewah. Undangan dicetak, makanan dipesan, bahkan pakaian pengantin Rahayu dibuat khusus oleh penjahit terbaik di kota. Namun, di balik semua itu, hati Rahayu penuh dengan pemberontakan. Setiap malam, ia menangis sendirian di kamarnya, meratapi nasib yang memaksanya menyerahkan hidupnya kepada pria tua yang serakah. Ia tahu, jika tetap menikah, ia akan kehilangan dirinya selamanya. Hari pernikahan pun tiba. Desa Sindang Rasa dipenuhi oleh hiasan bunga dan tenda besar di halaman rumah Pak Wiryo. Para tamu datang dengan pakaian terbaik mereka, menanti pesta yang disebut-sebut sebagai acara terbesar desa itu. Rahayu, yang dipakaikan kebaya pengantin berwarna putih, tampak seperti bidadari. Namun, di balik wajah cantiknya, matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Saat para tamu mulai berkumpul dan upacara hampir dimulai, Rahayu membuat keputusan yang sudah dia pikirkan sejak malam sebelumnya.
Ketika para pelayan selesai mendandaninya dan meninggalkannya sendirian di kamar, ia segera melepas sandal dan lari keluar dari rumah. Dengan gaun pengantin yang melambai di angin, Rahayu berlari ke arah hutan, menembus pepohonan lebat dan semak-semak. Tangannya terluka karena duri, kakinya tergores oleh batu, tetapi ia terus berlari tanpa peduli. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa hidup bersama Pak Wiryo adalah akhir dari segalanya. Lebih baik ia menghadapi kerasnya dunia di luar sana daripada menyerahkan hidupnya kepada pria tua yang hanya melihatnya sebagai barang. Pak Wiryo yang menyadari pengantin wanitanya hilang, langsung murka. Para tamu dibuat bingung, sementara desa menjadi gaduh dengan kabar pelarian Rahayu. Namun, bagi Rahayu, malam itu adalah awal dari kebebasannya. Di tengah gelapnya hutan, di bawah langit malam yang penuh bintang, ia bertekad untuk memulai hidup baru meskipun tanpa arah dan tujuan yang jelas. Rahayu terus berlari, menembus hutan lebat di bawah gelapnya malam. Nafasnya terengah-engah, kakinya terluka, tetapi ketakutannya terhadap Pak Wiryo dan para pengawalnya mendorongnya untuk tidak berhenti. Di belakangnya, suara-suara langkah kaki para pengawal terdengar semakin mendekat, disertai dengan teriakan yang mengancam. "Cari di setiap sudut hutan. Dia tidak boleh lolos," teriak salah satu pengawal. Dengan sisa tenaga, Rahayu memaksa dirinya masuk lebih dalam ke dalam hutan. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat, membuat malam terasa semakin mencekam. Saat ia melihat celah di antara semak-semak, kakinya tersandung akar pohon besar. Tubuhnya terjatuh dan berguling, lalu tiba-tiba terperosok ke dalam sebuah lubang besar. Rahayu berteriak, tetapi suaranya tenggelam di dalam kegelapan gua. Ketika ia membuka matanya, tubuhnya terasa lemah, dan kepalanya berdarah karena terbentur batu. Di sekelilingnya, suasana gua terasa lembab dan dingin. Namun, ketika ia mencoba bangkit, ia merasakan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Matanya menangkap tubuh ular raksasa yang melingkar di sudut gua. Ular itu berukuran luar biasa besar, dengan tubuh berwarna hitam mengkilap dihiasi sisik keemasan. Mata ular itu bersinar kuning tajam, tetapi pandangannya penuh rasa sakit. Rahayu mengira hidupnya akan berakhir di sana, menjadi santapan makhluk besar itu. Ia menutup matanya, bersiap menerima nasib. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ular itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, ia mengeluarkan suara erangan lemah. Saat Rahayu memberanikan diri membuka matanya, ia melihat sebuah tombak besar menancap di sisi tubuh ular itu. Darah berwarna merah tua mengalir dari luka tersebut, membasahi lantai gua. Rahayu, meskipun ketakutan, merasa iba melihat makhluk itu kesakitan. Dengan langkah gemetar, ia mendekat, mengabaikan ketakutan di hatinya. "Kamu terluka," bisiknya pelan. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh tubuh ular itu. Ular tersebut tidak bergerak, hanya memandanginya dengan mata yang besar dan tajam, seolah memberi izin. Rahayu menarik napas dalam-dalam dan memegang gagang tombak itu. Ia tahu bahwa jika ular ini menyerangnya, ia tidak punya harapan untuk melawan. Namun, rasa belas kasihnya lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan sekuat tenaga, ia menarik tombak itu dari tubuh ular raksasa itu. Ular tersebut mengerang kesakitan, tetapi setelah tombak itu tercabut, darah berhenti mengalir perlahan. Rahayu merobek kain kebayanya, menggunakannya untuk membalut luka di tubuh ular itu. "Aku tidak tahu apakah ini akan membantu, tapi aku harap kamu tidak mati," ujarnya pelan, sambil mengelap darah yang masih menetes. Ular itu diam sejenak, lalu menggerakkan tubuhnya mendekat ke arah Rahayu. Gadis itu menahan napas, tetapi ular itu hanya menyentuhkan kepalanya ke bahu Rahayu, seolah memberi isyarat terima kasih. Saat itu, suara gemerisik dari dalam gua membuat Rahayu terkejut. Dari bayang-bayang gelap, muncul puluhan ular besar lainnya, dengan berbagai ukuran dan warna. Mereka mengelilingi ular raksasa itu, tetapi tidak menyerang Rahayu. Sebaliknya, mereka membungkuk seolah memberi hormat. Rahayu baru menyadari, ular yang ia tolong bukanlah ular biasa. Dia adalah Raja Ular,
pemimpin dari ratusan ular lain yang tinggal di dalam hutan ini. Raja ular itu kemudian menatap Rahayu dalam-dalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Meski tanpa kata-kata, Rahayu merasa ia dipahami oleh makhluk itu. Di balik matanya yang tajam, ada rasa terima kasih dan kepercayaan. Sejak saat itu, Rahayu dan sang Raja Ular menjalin ikatan yang tak terduga. Sang Raja Ular menjadi pelindungnya, sementara ular-ular lain mengabdi pada Rahayu sebagai teman setia. Hari-hari Rahayu di kerajaan ular raksasa terasa seperti mimpi yang tak pernah ia bayangkan. Gua besar tempat tinggal Raja Ular ternyata menyimpan keindahan tersendiri. Langit-langit gua dihiasi stalaktit yang berkilauan seperti kristal, sementara di dalamnya mengalir sungai kecil dengan air yang jernih dan segar. Ular-ular besar yang sebelumnya terlihat menyeramkan kini menjadi sahabatnya. Mereka sering melingkar di sekitarnya, seperti anak-anak kecil yang ingin bermain. Setiap pagi, Rahayu keluar dari gua untuk mencari makan di hutan. Ia mengumpulkan buah-buahan, dedaunan segar, dan bahkan kadang memancing ikan di sungai. Ular-ular besar sering menemaninya, mengawasi dari balik semak-semak atau pohon-pohon tinggi. Rahayu tidak lagi merasa takut pada mereka. Sebaliknya, ia merasa aman bersama makhluk-makhluk itu. Ketika ia merasa lelah, salah satu ular sering melingkarkan tubuhnya di tanah, membentuk tempat duduk yang nyaman untuknya. "Kalian benar-benar teman yang baik," ujar Rahayu sambil mengelus kepala salah satu ular besar yang bersisik hijau berkilau. Sang Raja Ular, yang selalu berada di dekatnya, sering menatapnya dengan mata penuh arti, seolah memahami rasa syukur yang dirasakan gadis itu. Bagi Rahayu, hidup di gua bersama ular-ular ini lebih damai daripada dunia manusia yang penuh dengan keserakahan. Malam hari, Rahayu tidur di sudut gua yang hangat, diapit oleh tubuh Raja Ular yang melindunginya dari dinginnya udara pegunungan. Gelak tawanya kembali terdengar, sesuatu yang sudah lama hilang sejak kedua orang tuanya meninggal. Ia merasa bebas dan bahagia, menemukan keluarga baru yang meskipun tidak biasa, memberinya rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, di desa Sindang Rasa, kemarahan Pak Wiryo semakin membara. Sudah berminggu-minggu sejak malam pernikahan yang berakhir dengan pelarian Rahayu, tetapi pengawalnya tak kunjung membawa kabar baik. Setiap laporan yang diterima hanya berisi kegagalan. "Bagaimana bisa kalian tidak menemukan seorang gadis kecil di hutan ini? Apa gunanya aku membayar kalian?" teriaknya, menghentakkan tongkatnya ke lantai rumahnya. Para pengawal hanya tertunduk, tidak berani menjawab. Hutan tempat Rahayu lari terlalu lebat, dan banyak dari mereka mulai mendengar desas-desus tentang ular-ular besar yang menjaga wilayah itu. Tak sedikit dari mereka yang merasa gentar dan enggan masuk lebih dalam. Pak Wiryo tidak peduli dengan alasan mereka. Bagi pria tua itu, pelarian Rahayu adalah penghinaan yang tak bisa ia biarkan. Ia memutuskan untuk mengambil langkah lebih drastis. "Jika kalian tidak mampu menangkapnya, maka aku akan mencari orang yang bisa. Pergi panggil para pemburu ular dari kota. Aku tidak peduli berapa biayanya. Aku ingin ular-ular itu dimusnahkan, dan Rahayu kembali ke sini." Perintahnya dengan suara yang menggema di ruangan besar. Kabar bahwa Pak Wiryo menyewa pemburu ular menyebar di desa, membuat para warga merasa ngeri. Mereka tahu bahwa hutan di sekitar desa tidak hanya menjadi tempat tinggal ular, tetapi juga dianggap sakral oleh sebagian orang tua di desa. Namun, ketakutan terhadap Pak Wiryo membuat mereka memilih diam dan tidak berani memperingatkannya. Para pemburu ular yang disewa oleh Pak Wiryo adalah orang-orang yang terkenal kejam. Mereka membawa alat-alat besar, mulai dari jerat kawat, tombak, hingga senjata api. Dengan langkah penuh percaya diri, mereka memasuki hutan, meninggalkan jejak ketegangan di setiap langkah mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa hutan itu bukan sekadar tempat biasa. Itu adalah rumah bagi kerajaan ular raksasa yang kini telah menganggap Rahayu sebagai bagian dari mereka. Di dalam gua, Rahayu mulai merasakan adanya perubahan. Ular-ular yang biasanya tenang kini tampak gelisah, bergerak lebih sering dan mendesis dengan suara yang lebih tajam. Sang Raja Ular, meskipun tetap tenang,
memperhatikan keadaan sekitar dengan lebih waspada. Rahayu tahu bahaya sedang mendekat, dan kali ini bukan hanya hidupnya yang terancam, tetapi juga keluarga baru yang telah memberinya kehidupan baru. Malam itu hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin berembus pelan, membawa aroma ketegangan yang sulit dijelaskan. Di dalam gua besar, Rahayu duduk di samping Raja Ular yang tengah beristirahat. Ia merasa gelisah, seperti firasat buruk menggelayut di pikirannya. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari luar gua, diikuti langkah-langkah kaki yang semakin mendekat. "Siap-siap, mereka datang," bisik Rahayu pada Raja Ular, yang segera membuka matanya. Ular-ular lain di dalam gua mulai bergerak, mendesis dengan nada tajam, menandakan kehadiran musuh. Tak lama kemudian, bayangan para pemburu muncul di pintu masuk gua. Mereka membawa obor, tombak, dan jaring besar, siap untuk menangkap atau membunuh. "Di sana dia, gadis itu bersama ular raksasa," teriak salah satu pemburu. Tanpa ragu, mereka menyerang. Raja Ular mengangkat tubuhnya yang besar, melindungi Rahayu dari serangan pertama. Dengan gerakan cepat, ia memukul jatuh beberapa pemburu dengan ekornya yang kuat. Ular-ular besar lainnya ikut bergabung, menyerang para pemburu dengan ganas. Namun, para pemburu tidak gentar. Mereka menggunakan jerat besi dan tombak beracun untuk melawan, membuat ular-ular besar itu kesulitan. Rahayu, yang tidak bisa hanya diam menyaksikan, mencoba membantu dengan melemparkan batu-batu besar ke arah para pemburu. "Hentikan! Jangan sakiti mereka," teriaknya dengan air mata mengalir. Namun, para pemburu tidak peduli. Mereka hanya memiliki satu tujuan, menangkap ular raksasa dan membawa Rahayu kembali ke desa. Dalam kekacauan itu, salah satu tombak beracun berhasil menusuk tubuh Raja Ular. Sang raja mengerang keras, tetapi ia tetap bertahan. Dengan sisa tenaganya, ia melingkarkan tubuhnya di sekitar Rahayu, melindunginya dari serangan yang semakin ganas. "Pergilah, Rahayu, selamatkan dirimu." Pesan itu terasa seperti bisikan dalam hati Rahayu, meski ular itu tidak berbicara. Rahayu tidak ingin pergi, tetapi ular-ular lain memaksanya untuk melarikan diri. Mereka membuka jalan ke hutan, mendesaknya untuk kabur sementara mereka bertahan melawan para pemburu. Dengan air mata yang mengalir deras, Rahayu akhirnya berlari keluar gua, meninggalkan Raja Ular yang terus melawan meski tubuhnya semakin lemah. Teriakan para pemburu dan dentingan senjata bercampur dengan suara erangan Raja Ular yang semakin melemah. Hingga akhirnya, suara itu menghilang. Rahayu tahu, Raja Ular telah mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Malam itu, di tengah hutan, Rahayu duduk bersandar pada pohon besar. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena amarah dan kesedihan yang meluap. Ia menatap langit yang gelap, menggenggam tanah dengan erat, sementara air matanya terus mengalir. "Kalian telah membunuhnya, satu-satunya yang peduli padaku, satu-satunya yang melindungiku," bisiknya dengan suara yang bergetar. Di sekelilingnya, ular-ular besar yang berhasil selamat dari pertarungan kembali berkumpul. Mereka mengelilingi Rahayu, seolah menunggu perintah. Mata mereka bersinar di tengah gelapnya malam, mencerminkan kemarahan yang sama seperti yang dirasakan Rahayu. Gadis itu berdiri perlahan. Matanya yang sembab kini menyiratkan tekad yang kuat. "Pak Wiryo dan orang-orang desa itu harus membayar," katanya pelan, tetapi tegas. Ia menatap ular-ular di sekitarnya, yang segera mengangkat kepala mereka, seolah menyetujui perintahnya. "Kita akan ke desa. Kita akan menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan boneka yang bisa mereka perlakukan semaunya." Dengan langkah mantap, Rahayu memimpin pasukan ular-ular besar ke arah desa Sindang Rasa. Malam yang dingin berubah menjadi mencekam ketika suara gemerisik tubuh ular mulai memenuhi hutan. Bulan tampak tertutup awan gelap, seperti menyembunyikan dirinya dari apa yang akan terjadi. Di hati Rahayu, tidak ada lagi keraguan, hanya amarah yang menguasainya. Di kejauhan, lampu-lampu desa mulai terlihat, tak menyadari bahwa badai dendam tengah menuju mereka. Rahayu tahu,
Malam itu akan menjadi malam yang dikenang sepanjang hidup oleh penduduk Sindang Rasa. Langkah Rahayu yang mantap terdengar di tengah suara gemerisik tubuh ular-ular raksasa yang mengikutinya. Puluhan bahkan ratusan ular besar, dengan berbagai warna dan ukuran, bergerak seperti gelombang maut di hutan menuju desa Sindang Rasa. Mata mereka berkilau tajam, penuh amarah yang menyala-nyala. Rahayu, dengan wajah yang penuh tekad dan gaun lusuh yang melambai terkena angin, memimpin di depan. Di sisinya, seekor ular piton kuning raksasa, yang dikenal sebagai Panglima Ular, menjulurkan lidah bercabangnya, siap untuk bertempur. Ketika mereka mencapai pinggir desa, suasana mencekam menyelimuti. Anjing-anjing melolong, dan penduduk desa yang masih terjaga memandang ke arah gelap dengan ketakutan. Teriakan panik mulai terdengar ketika sosok ular-ular raksasa itu terlihat di bawah cahaya bulan yang tertutup awan. Pak Wiryo, yang mendengar keributan itu, segera memerintahkan para pemburu dan pengawalnya untuk bersiap. Mereka datang. Siapkan senjata kalian. Jangan biarkan ular-ular itu masuk ke desa. Teriaknya dengan wajah tegang. Para pemburu, dengan tombak beracun dan jaring besi di tangan, berkumpul di depan rumah Pak Wiryo, mencoba membuat barisan pertahanan. Namun, mereka semua meremehkan kekuatan pasukan ular. Ular-ular besar meluncur cepat, menerobos barisan para pemburu dengan mudah. Jerat besi hanya cukup untuk melukai beberapa ekor, tetapi sisanya mengamuk, menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Salah satu ular, seekor kobra hitam raksasa, menyemburkan racun ke arah para pemburu, membuat mereka jatuh berguling-guling dalam kesakitan. Rahayu berdiri di tengah kekacauan itu. Wajahnya penuh amarah. Ini balasan kalian untuk semua keserakahan dan kejahatan yang kalian lakukan. Teriaknya dengan suara yang menggema. Ia menunjuk rumah-rumah penduduk yang kini mulai dihancurkan oleh ular-ular besar. Api dari obor yang terjatuh semakin menambah kehancuran, membakar beberapa bangunan kayu. Pak Wiryo, yang melihat desanya hancur, mencoba melawan dengan tombak di tangannya. Namun, seekor ular raksasa melingkarkan tubuhnya di sekitar pria tua itu, membuatnya tak berdaya. Ia menatap Rahayu dengan mata penuh ketakutan. "Ampuni aku, jangan lakukan ini," teriaknya. Tapi Rahayu hanya menatapnya dingin. "Ampunan tidak ada untuk orang seperti kamu," jawabnya sebelum membalikkan tubuh, meninggalkan Pak Wiryo dalam kepungan ular. Tiba-tiba, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar-nyambar, seolah alam turut marah atas kejahatan yang terjadi di tempat itu. Dalam kekacauan, beberapa pemburu mencoba menangkap Rahayu dengan jaring besar. Rahayu berlari ke arah hutan, tetapi tubuhnya terjatuh di tanah yang basah dan licin. Saat jaring hampir menjeratnya, ular piton kuning raksasa, Panglima Ular, datang dengan gerakan cepat, menyingkirkan para pemburu. Rahayu, yang kini basah kuyup, berdiri dengan susah payah. Ia menatap ke arah bendungan desa yang tak jauh dari sana, lalu menoleh ke arah piton kuning di sampingnya. "Hancurkan bendungan itu. Biarkan desa ini tahu akibat dari keserakahan mereka," perintahnya dengan suara tegas. Ular piton kuning raksasa meluncur cepat menuju bendungan, meninggalkan jejak air dan lumpur. Dengan kekuatannya, ular itu melilit tiang-tiang penyangga bendungan. Dalam beberapa saat, suara kayu yang patah dan air yang menggelegak terdengar keras. Bendungan itu akhirnya runtuh, melepaskan gelombang air yang besar. Air bah meluncur deras ke arah desa, menyapu rumah-rumah, ladang, dan penduduk yang tidak sempat melarikan diri. Jeritan mereka bercampur dengan gemuruh air, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Pak Wiryo dan sebagian besar penduduk desa tenggelam dalam banjir besar itu, sementara Rahayu dan ular-ularnya menghilang ke dalam kegelapan hutan. Pagi harinya, desa Sindang Rasa hanya menyisakan puing-puing dan genangan air. Penduduk yang selamat menggigil ketakutan, tak berani mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi. Sejak hari itu, nama Rahayu dikenal sebagai Sang Ratu Ular, sosok yang membawa kehancuran bagi mereka yang tamak dan tak berperi kemanusiaan. Hutan di sekitar desa menjadi wilayah terlarang. Sesekali,
Penduduk desa yang mencoba memasuki hutan melaporkan melihat ular-ular besar melintas, dengan Rahayu berdiri di antara mereka. Namun, tak ada satupun yang berani mendekat atau mengganggunya. Legenda Rahayu terus terdengar dari generasi ke generasi. Ia menjadi simbol keadilan bagi mereka yang teraniaya, tetapi juga pengingat akan kekuatan alam yang tidak boleh dilawan. Hingga kini, hutan itu dikenal sebagai hutan Ratu Ular, dan penduduk Sindang Rasa tak lagi berani menyentuhnya. Bagi mereka, hutan itu adalah tempat suci sekaligus tempat penuh amarah, di mana Rahayu dan pasukan ularnya masih mengintai, menjaga wilayah mereka dari jauh.